Gara-gara pinjamkan Askes, penjara percobaan selama 2 tahun harus ditanggung oleh Mbak TKW ini. Bagaimana ceritanya? Simak video berikut ini. Nah, halo teman-teman semuanya yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Taiwan. Ini ada berita penting sekali yang sudah kejadian berkali-kali, tapi teman-teman semuanya sedikit sekali yang mengindahkan, dan rata-rata ketika terjadi seperti ini mereka mengaku saya tidak tahu aturan ini. Nah, ceritanya begini, ada seorang pekerja migran, Mbak TKW, yang bekerja di Taiwan. Dia bekerja secara resmi ya, dia bekerja secara resmi. Kemudian dia bibiknya juga bekerja di Taiwan. Nah, teman bibiknya inilah punya pekerja swasta atau kaburan dalam kondisi sakit. Ya tahu sendiri, sakit kalau di Taiwan kita nggak punya Askes, kita ke klinik itu bisa 500 up, bisa mahal sekali untuk berobatnya. Nah, akhirnya si Mbak TKW ini diminta oleh bibinya, udah pinjamkan kartu Askesmu kepada dia, kasihan dia kan gitu, nanti berobatnya mahal, kerja jadi kaburan susah, uangnya sedang nggak ada, ayolah pinjamkan Askesmu untuk berobat ke klinik. Nggak apa-apa katanya bibinya itu. Akhirnya ya karena merasa kasihan, juga Askesnya merasa nggak butuh, mbaknya juga akhirnya dipinjamkanlah Askes itu ke temennya yang kaburan tadi dan digunakan untuk berobat ke klinik. Nah, di sini mulai terjadi masalah. Nah, ternyata mas yang kaburan itu sakitnya TBC. Nah, ini bukan penyakit main-main. TBC adalah penyakit menular dan harus dikarantina, harus di tempat khusus gitu, dan harus dilaporkan ke pemerintah. Akhirnya si pihak klinik karena mengetahui penyakitnya itu TBC, melaporkanlah ini ke pemerintah. Nah, setelah pemerintah mengetahui itu, kemudian dicek, di sana ditemukan bahwasanya tagihan untuk berobat itu sudah habis 14.000 NT sekian lebih gitu ya. Nah, setelah itu dicek juga namanya yang punya kok Mbak A ini gitu. Akhirnya ditelusuri lah Mbak A ini, ketika didatangi Mbak A ini sesuai alamat Askesnya, ternyata dia nggak sakit. Dia nggak kena TBC, tapi laporannya kok TBC. Nah, akhirnya Mbak A ini mengaku kalau yang menggunakan Askesnya itu adalah teman bibiknya itu untuk berobat. Nah, bibiknya langsung ditandangi juga, dan akhirnya dikandangi semua. Keduanya ditangkap polisi, kemudian disidangkan ke pengadilan ya. Dan dalam pengakuannya, Mbak sama bibiknya ini nggak tahu kalau aturannya tidak boleh meminjamkan kartu Askes. Dalam sidang juga karena mereka mengaku nggak tahu dan jujur apa adanya, dan memang niat mereka ya cuman membantu ya, bukan untuk memanfaatkan. Akhirnya pihak hakim itu memberikan hukuman dia 40 hari penjara dan juga membayar denda. Ya, itu lama banget. Tapi di situ ada tapinya, dengan masa percobaan 2 tahun. Artinya apa? Jadi dia tidak dipenjara 40 hari, dia hanya membayar denda. Tapi jika dalam 2 tahun dia melakukan lagi tindakan serupa atau kriminal lainnya, dia akan dipenjara 40 hari. Nah, itu. Dan itu sangat ringan sekali ya, dan jangan ditirukan oleh teman-teman semua yang ada di Taiwan khususnya. Kenapa? Ya kalau Mbak ini hukumannya cuma 40 hari dengan masa percobaan 2 tahun, artinya dia tidak dipenjara, hanya membayar denda. Tapi kalau jika teman-teman yang lain melakukan hal serupa, bukan tidak mungkin hukumannya akan sangat berat sekali gitu ya. So, untuk teman-teman semuanya ini penting sekali. Ketika teman-teman pulang ke Indonesia atau tidak pulang ke Indonesia, pertama jangan pernah memberikan ARC, Askes, kartu SIM card, kemudian ATM, semua itu jangan. Kemarin tuh ada kasus ATM-nya dikasih ke temannya, kemudian digunakan untuk transaksi ilegal ya, transaksi yang tidak oleh pemerintah, yang tidak disetujui oleh pemerintah. Akhirnya dia harus masuk penjara dan sekarang masih dalam pengadilan. Dan banyak sekali kartu HP ketika pulang, aku udah nggak kepake, kartu HP ku tak kasih temanku. Jangan, itu sangat berbahaya sekali ya. Kadang banyak, dulu juga ada kasus ya, dia kartu HP-nya dikasih temennya, dia pulang ke Indonesia, kembali di Taiwan dia langsung ditangkap, katanya kartu HP-nya digunakan untuk penipuan, dan itu banyak banget. Dan sekarang itu penipuan di Taiwan juga tidak sedikit ya. Teman-teman sering sekali kan mendapatkan SMS, WA yang ketika suruh transfer ke nomor bank Taiwan itu sering kan sekarang. Nah, digunakan untuk seperti itulah. Banyak sekali. Jadi tidak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak juga penipuan mengatasnamakan bank, bantuan dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu penipuan mengatasnamakan bantuan untuk TKI yang ada di Taiwan itu menggunakan rekening Taiwan. Nah, rekening siapa yang berani? Ya rekening seperti ini, rekening pos yang orangnya sudah pulang kemudian dikasih temannya di Taiwan, kemudian disalahgunakan seperti ini. Nomor HP-nya juga gitu, pemberian orang yang sudah pulang ke Indonesia
dipakai temannya di Taiwan kemudian digunakan untuk menipu seperti ini. Karena para penipu itu pandai, mereka tidak akan memakai data mereka sendiri gitu ya. Mereka akan pakai data orang lain. Kenapa? Biar tidak bisa dilacak. Nah, ketika hal ini sudah masuk ke kepolisian, tercatat, yang tercatat adalah namamu. Ketika nanti kamu suatu saat jalan-jalan atau kembali ke Taiwan, pasti akan diciduk. Nah, untuk teman-teman semuanya, tetap hati-hati, jangan berikan apapun dari diri kita. Kalau nggak kepake ya buang saja, dan tetap bekerja, tetap hati-hati. Ciao, assalamualaikum.